Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk Citra bisa maju memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti untuk pertemuan pada pagi hari ini semuanya berangkat ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan dicek terlebih dahulu baju, kursi semuanya ditata dengan baik, karena itu akan menjadi kedisiplinan kita dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya orang sukses dan orang gagal itu sama-sama mempunyai waktu 24 jam. Betul atau betul? Betul. Dan yang Pak Syafiq pingin kalian bisa menggunakan waktu 24 jam untuk terus belajar, untuk meraih kesuksesan. Seperti biasa, sebelum kita mulai ada yang namanya tilawah atau membaca Al-Quran. Mas El untuk bisa memulainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, selanjutnya untuk yang putri silakan Mbak Laili untuk bisa membaca tilawah atau membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pak Syafiq akan sedikit mereview materi yang minggu kemarin kita sudah pelajari, yaitu tentang bab beriman kepada Allah melalui Al-Quran dan hadis. Kita sebagai orang Islam pasti sudah tahu betul bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup umat manusia, khususnya orang Islam. Maka dari itu kita bisa beriman kepada Allah melalui Al-Quran dan hadis. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Asmaul Husnanya. Diharapkan pada pertemuan kali ini bisa mewujudkan tujuan pembelajaran, yaitu bisa menganalisis makna iman kepada Allah melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iman? Saya, Pak. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan penuh yang diwujudkan dalam ucapan lisan dan tindakan nyata. Tepat sekali jawaban dari Mbak Dita. Beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Ada lagi apa yang dimaksud dengan iman? Apa ada yang tahu? Ya, Pak. Oke, silakan Mas Zaki. Apa yang dimaksud dengan iman? Yang dimaksud dengan iman adalah
meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Iman bukan hanya keyakinan pasif di hati, tetapi harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Dua teman kalian, Adita dan Zaki, sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman. Selanjutnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik yang menggambarkan sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kebesarannya. Jawaban yang bagus, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kalian. Setelah mendengar jawaban dari teman-teman kalian, sekarang kita masuk yaitu pengertian iman, bahwa iman itu berasal dari bahasa Arab imanun yang memiliki kata dasar amana yu'minu imanan. Artinya apa? Artinya percaya. Sedangkan kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercayai itu memang benar ada atau nyata adanya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah sikap hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Jadi iman bisa dipahami bahwa iman itu meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan iman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Silakan Mbak Asa bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul adzim, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim yang artinya rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, nomor 3-nya iman kepada kitab-kitab Allah, nomor 4-nya iman kepada nabi dan rasul-rasul Allah, nomor 5-nya iman kepada hari kiamat, dan nomor 6-nya yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Dan tanda-tanda iman kepada Allah itu bisa kita lihat bahwa kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan mengatur semua makhluknya. Selanjutnya yaitu iman kepada Asmaul Husna. Terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-asma yang artinya nama-nama dan al-husna yang artinya kebaikan. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan untuk menurut istilah, nama-nama baik yang indah milik Allah sebagai bukti bahwa maha keagungan dan kemuliaan yang berjumlah berapa? 99 Asmaul Husna. Nah, dalam materi ini kita hanya belajar beberapa Asmaul Husna. Yang pertama apa? Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Nomor 2 yaitu Al-Khabir. Al-Khabir apa? Al-Khabir yaitu maha teliti. Ada juga As-Sami yang artinya apa? Maha mendengar. Selanjutnya ada Al-Basir. Al-Basir itu apa? Maha melihat. Bagaimana perilaku beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna? Yang pertama, rajin belajar. Ada juga percaya diri, ya. Ada senantiasa berperilaku jujur, teliti dalam belajar ketika sudah masuk kelas, niat benar-benar belajar. Terus senantiasa mendengar perintah dan nasihat orang tua dan guru. Barangkali kalian ada yang mau ditanyakan, kita menonton terlebih dahulu video tentang pembelajaran iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sal, iman itu apa sih? Iman secara bahasa artinya percaya. Kalau secara istilah, iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari.
Kalau Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik ya? Ya, betul. Oke, setelah tadi kalian melihat materi di PowerPoint dan dilanjutkan dengan melihat video animasi, apa ada yang ditanyakan terkait dengan materi atau pertemuan pada hari ini? Materi yang sudah disampaikan, ada yang ditanyakan? Saya Pak, saya mau tanya, setiap hari sebelum sholat duha kan ada amalan pagi, salah satunya membaca Asmaul Husna. Yang saya tanyakan, apa keutamaan membaca atau berzikir dengan Asmaul Husna? Baik, tadi ada pertanyaan dari Mbak Citra, apa keutamaan membaca atau berzikir dengan Asmaul Husna? Sebelum Pak Saing menjawab, di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Citra, silakan unjuk tangan dulu. Saya Pak. Oke, silakan Mas Saupul. Keutamaan berzikir dengan Asmaul Husna itu untuk mendorong seseorang untuk mengingat kekuasaan Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Saupul yang sudah menjawab. Dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Saupul, apakah di sini ada yang mau menanggapi dari jawaban Mas Saupul? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Lulu bisa berdiri terlebih dahulu. Saya akan menanggapi jawaban dari Mas Saupul. Apakah orang yang menerapkan Asmaul Husna senantiasa berbuat baik? Ya, jadi orang yang menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari atau orang yang berzikir menggunakan Asmaul Husna itu cenderung melakukan perbuatan-perbuatan baik karena apa? Selalu mengingat Allah dan biasanya terdorong untuk mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik, sama-sama mengamalkan apa yang disebut Asmaul Husna. Baik, setelah tadi materi sudah disampaikan, silakan mejanya sama kursinya ditata menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Ini Pak Syafiq akan membagikan kalian lembar kerja, silakan nanti dikerjakan. Tulis kelas, kelompok, dan anggotanya siapa aja. Itu lembar kerja sudah yang ada di depan kalian, silakan diisi. Ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3 ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Baik, apakah sudah untuk aktivitas 1 dikerjakan? Sudah. Langsung masuk di aktivitas 2 yaitu membaca teks ya. Dan di situ ada diskusi. Silakan kalian didiskusikan dengan kelompok kalian. Nanti setelah itu maju ke depan untuk presentasi. Baik, apakah sudah selesai untuk aktivitas 2 diskusi? Belum. Oke, belum. Baik. Apakah ada kesusahan terkait dengan materi yang ditulis? Yang mana yang menjawabnya? Ini nomor 2 maksudnya gimana Pak? Oke. Oh, untuk nomor 2, bagaimana mengenal Asmaul Husna bisa meneguhkan iman? Jadi tadi sudah disampaikan di PowerPoint ataupun di animasi. Silakan kamu diskusikan ke teman kamu. Bagaimana bahwa Asmaul Husna itu bisa meneguhkan iman. Bisa dilihat dari materi PowerPoint ataupun dari animasi video yang tadi sudah kamu tonton. Silakan diskusi kembali. Kalau sekiranya nanti kesusahan bisa ditanyakan kembali ke Bapak ya. Jawab. Jangan ribut ya. Kasihan teman-teman yang lain yang sedang diskusi. Kamu sudah tugasnya? Belum. Ya udah dikerjakan dulu. Jangan ribut, kasihan teman yang lain ya. Dikerjakan lagi. Ayo. Baik, untuk tugas diskusi aktivitas 2 apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 2 tadi yang kesusahan sudah dijawab? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke aktivitas 3 yaitu membuat peta konsep. Jadi dari apa yang kamu pelajari tadi, baik dari PowerPoint, animasi, terus ada aktivitas 1, aktivitas 2 diskusi, silakan kamu bisa membuat peta konsep. Nanti digambar terlebih dahulu, setelah digambar bisa dibawa pulang dan nantinya kamu diedit, dibikin menggunakan Canva, nanti dikirim ke classroom yang sudah Pak Syafiq sediakan, begitu ya. Oke, untuk peta konsepnya sudah jadi? Oke, setelah kalian sudah mengerjakan lembar kerja, setelah ini silakan maju ke depan untuk presentasi hasil dari diskusi. Kelompok 1 dari Syaukul, silakan untuk maju mempresentasikan, semuanya maju ke depan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami adalah iman kepada Allah mencangkup mengenal sifat-sifatnya. Iman kepada Allah bukan hanya meyakini keberadaannya, tapi juga mencakup
meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat itu tercermin dalam Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan mencerminkan sifat-sifatnya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu hubungan antara iman kepada Allah dan Asmaul Husna adalah Asmaul Husna sebagai saran untuk memperkuat dan memperdalam keimanan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok kami, iman kepada Allah adalah rukun iman pertama dan fondasi utama dalam Islam. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 yang sudah maju presentasi. Selanjutnya itu kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan Mbak Adita dan teman-temannya bisa presentasi ke depan. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu beriman kepada Allah tidak akan sempurna tanpa mengimani asma dan sifatnya, termasuk Asmaul Husna. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Baik, kalian sudah mengerjakan tugas yang Pak Syafiq sampaikan melalui lembar kerja. Dan bisa dilihat bagaimana keseriusan kalian dalam mengerjakan atau berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi wajar ketika ada kekurangan, ada yang maju tapi masih malu karena belum pede berbicara di depan, itu masih wajar. Tetapi untuk keseluruhan materi yang sudah disampaikan, kalian bisa memahami melalui diskusi yang tadi kalian sampaikan di depan. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya game. Nanti silakan maju ke depan. Ada splint, bisa nanti diklik kelompok siapa yang maju, nanti kalian satu kelompok maju, satu anak satu pertanyaan untuk maju ke depan. Tunjuk arah yang berhenti di salah satu kelompok nanti maju ke depan untuk menjawab pertanyaan, begitu ya. Oke, silakan kelompok 4 ditunjuk jawaban mana yang tepat. Oke, silakan duduk. Selanjutnya langsung dilanjut. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya Mbak Asa. Oke, silakan duduk. Untuk maju. Oke. Oke. Tadi adalah beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini yang berbasis game ya. Jadi hubungan antara iman atau beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu dengan apa? Dengan cara sekolah yang rajin, mematuhi apa yang menjadi perintah orang tua dan guru, dan berkata jujur apa yang kita lakukan ya. Jadi besok lagi ketika kamu ingin melakukan sesuatu keburukan, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, selalu melihat kita dan mendengar apa yang kita ucapkan. Lembar kerja itu sudah ada yang namanya refleksi. Silakan kamu kerjakan refleksi yang ada pada lembar kerja. Refleksi apakah sudah dikerjakan? Baik. Setelah sudah, ini Pak Safi akan mengirim link berupa Google Form. Nanti bisa kalian kerjakan di handphone kalian ya. Silakan handphonenya bisa dikeluarkan, mengerjakan soal yang sudah Pak Safi kirim ke grup. Nanti linknya ada di grup, dikerjakan. Untuk linknya ini diklik, lah nanti kamu kerjakan. Di sini ada 3 soal pilihan ganda dan isian singkat ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Baik, materi tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna dan sifat-sifat yang bisa meneguhkan hati kita sebagai umat Islam sudah sama-sama kita pelajari. Jadi kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui apa yang sudah kalian diskusikan dari mulai aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3 sampai tadi tugas refleksi dan ada tugas format awal melalui Google Form. Semoga ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Silakan kalian duduk di tempat masing-masing seperti tadi dan ditata kembali mejanya. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Silakan untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw
tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.